A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita masih dikaruniakan kesehatan yang prima sehingga bisa menghadiri sholat subuh berjamaah di rumah Allah yang suci ini, juga bisa diberikan kesabaran, keteguhan hati untuk mendengarkan sharing-sharing keilmuan untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang rahmatin Allah, salawat dan salam tentunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kepada para dzurriat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan sharing saya yang kemarin mengenai bukti-bukti kecintaan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah yang juga kita anggap adalah rezeki dari Allah sebagai bukti dari Asmaul Husna ya Rahim, ya, yang khusus diberikan kepada orang-orang mukmin. Bapak Ibu sekalian, Allah kemudian memberikan kepada kita anak-anak yang soleh dan solikah yang selalu mendoakan kita. Ini rezeki super dasar, hanya diberikan kepada orang-orang mukmin. Orang kafir mempunyai raja kafir itu kan ya, mempunyai anak itu sampai ratusan kan gitu kan ya, karena istrinya banyak. Ya kalau dia kafir ya nggak bermanfaat dalam tanda kutip di akhirat kita. Nah, kita punya anak satu, kadang-kadang tadi disampaikan, kita punya anak, pengennya anak-anaknya laki-laki kan gitu. Kemudian diberi anak perempuan, wah kecewa. Seharusnya kita tidak. Kita mempunyai anak perempuan, pada dasarnya kita akan mempunyai anak laki-laki. Tinggal nunggu 20 tahun yang akan datang, kan begitu. Kita pengen anak perempuan, lahirnya anak laki-laki, pada dasarnya kita juga akan punya anak perempuan. Nah sekarang kan hati kita kan, hati kita aja sebenarnya yang tinggal membuka. Pikiran kita aja yang sebenarnya kita tinggal membuka diri. Begitu. Nah, kita itu dikaruniai sebagai anak yang soleh kan khusus kepada kita orang-orang mukmin. Inilah kasih sayang rezeki Allah yang tak ada taranya itu ya. Kemudian Allah memberikan berbagai fenomena alam yang bisa menjadikan rezeki bagi pahala kita. Salah satunya misalnya gerhana matahari, gerhana bulan. Apa hubungannya ya? Kalau kita orang mukmin, kemudian ada gerhana, menjalankan sholat kan rezeki itu kan? Jelas kita menjalankan syariat mendapatkan rezeki yang dijanjikan, sudah pasti. Apalagi dalam sholat kita di dalam gerhana kita disunahkan untuk bertakbir rezeki, bersedekah rezeki, kemudian bersolat rezeki. Bahkan hujan beliung yang semalam kan itu ada, sampai menurunkan tendanya mamang kita rezeki. Mungkin bagi mamang Rasulullah, aduh masang lagi deh gitu. Tetapi Pak Haji lagi, alhamdulillah air gede. Mungkin Bapak termasuk saya. Termasuk saya, alhamdulillah, karena lagi banyak orang di rumah akhirnya gede lagi kan gitu. Nah tinggal hati kita aja malam ini kan ya.
Jadi fenomena-fenomena alam yang satu sisi mungkin karena keterbukaan hati kita, keterbukaan pikiran kita yang selalu berada di dalam, sebagaimana kata dalam tempurung, menganggap itu adalah musibah yang merugikan. Tapi kalau hati kita, pikiran kita itu lebih terbuka karena kajian-kajiannya lebih longgar, tidak cepat, insya Allah semuanya itu yang diberikan Allah adalah demi kebaikan kita, termasuk orang-orang mukmin kemarin yang kita sudah sampaikan dalam menanggapi ketika mendapat ujian dan musibah. Insya Allah nanti hal itu kita perdalam lagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, khusus kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan diantaranya satu, ketangguhan, ditangguhkannya azab. Kalau zaman dulu bayangin, nabinya dibunuh misalnya, nggak let suwi kalau orang rang dino, telung dino, sapu habis, ya nggak? Betapa banyak kaum-kaum yang dihabiskan oleh Allah karena tidak mau menerima syariat. Sederhana, syariatnya Nabi Musa, ya kan? Syariatnya Nabi Musa ketika ditinggal 40 hari kemudian dia membuat sapi dari emas yang dikomandoi oleh siapa Pak? Samiri kan gitu kan ya. Apa itu? Anunya apa itu? Hukuman yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Musa saat itu. Bunuh, saling membunuh saat itu. Nabi Musa memerintahkan, apabila kamu beriman kepada Allah yang masih mau mengikuti agama Allah, maka kalian sudah melanggar. Kafarahnya adalah saling membunuh. Bayangin dong. Wah, kalau sekarang itu kan umat Nabi Muhammad tidak begitu. Diberikan ketangguhan semuanya itu sampai nyawa di tenggorokan, ya namanya. Sampai nyawa di tenggorokan gitu. Bahkan itu kita udah mau kalau mungkin Pak Ustadz juga pernah udah nggak bisa apa-apa itu kan ya, udah nggak bisa apa-apa, sakaratul maut sudah sekian detik lagi misalnya gitu. Kita itu masih diberi loh, makanya kita masih diizinkan untuk memberikan bacaan la ilaha illallah kepada yang sakaratul maut kan. Apabila itu bisa diucapkan, alhamdulillah, senang banget kita kan. Kalau enggak, usah lah, mungkin kan gini. Ya, itu kenikmatan yang diberikan kepada kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yaitu tadi apa? Memberikan pahala berupa pahala yang melimpah sudah jelas, memberikan kemudian syariat yang mudah untuk dikerjakan ya. Umat Muhammad diberikan syariat yang mudah untuk dikerjakan. Coba berangkatnya Rasulullah Isra dan Mi'raj mendapatkan perintah sholat, kita paham kan? Saya juga nggak membayangkan kalau kita itu pertama itu diberikan perintah untuk sholat 50 waktu sehari gitu kan ya, 50 waktu bukan 50 rakaat Ustaz, 50 waktu sehari seperti nabi-nabi sebelumnya itu. Bisa bayangin nggak itu? Kan begitu loh. Sampai mohon maaf kayak gitu misalnya itu ya, saya ke Pak Haji Latif gitu ya, misalnya Pak Haji memerintahkan apa itu, ini kamu harus mengerjakan A B C D F G gitu kan ya, sampai G gitu kan. Terus kita tuh gak kuat, Pak, sampai F saja deh kan gitu kan. Kerjain sehari nggak kuat, D aja ya Pak, nggak kuat, C aja. Sampai terakhir, Pak Haji A saja ya. Pak Haji itu dengan mudahnya, dengan senyumnya, ya sudah karena mampumu A, kerjakan A. Loh kan enak banget toh.
Ya enggak? Dari 50, 45, 40, 35 sampai 5 rakaat. Saya yakin misalnya itu, mohon maaf banget ya, Pak Haji Latif misalnya ketika saya bolak-balik minta keringan tuh dia senyum dan ketawa gitu kan ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala gitu ya, mendapatkan nabi yang sangat dicintainya itu membela rakyatnya gitu kan ya. Membela umatnya untuk mendapatkan keringanan dalam rangka beribadah. Itu masya Allah itu pasti dalam kondisi-kondisi yang cukup bagus. Itu yang diberikan hanya kepada umat Nabi Muhammad, kita. Jadi bisa dibayangkan Bapak, kalau kita lahir di zaman Nabi Musa, kita lahir di zaman Nabi Soleh, kita lahir di zaman Nabi Samud, kita lahir di zaman Jadi kata orang gitu kan ya, jika saya nggak bisa memilih lahir dari rahimnya si agama apa, maksudnya bapak ibunya lah agamanya apa, saya kan nggak bisa memilih bapak ibu saya itu agamanya apa. Yes, saya kan nggak bisa memilih sih, saya lahir itu di negara mana, negaranya itu kafir atau negaranya itu Zionis atau negaranya itu ateis atau negaranya, saya kan nggak bisa milih, betul? Ya. Terus saya ingin tanya, apakah sekarang kamu tidak bisa memilih untuk menjadi muslim? Untuk menjadi muslim nggak bisa memilih? Nggak bisa jawab. Tidak ada alasan untuk tidak bisa memilih. Ingat ya, tidak ada alasan untuk tidak bisa memilih menjadi muslim, karena semuanya berada di dalam hati dan pikiran kita, yang itu menjadi hidayah. Dan hidayah ada dua versi, datang urusan Allah atau kita kejar untuk mendapatkan urusan Allah itu. Artinya apa? Kita itu kalau pengen dapat cipratan-cipratan rezeki, kan deketin orang kaya toh, sehingga dapat pekerjaan, kan begitu, dapat rezeki. Lah kalau kita, mohon maaf, nggak punya kerjaan, deketin saudara-saudara teman-teman kita yang nggak punya kerjaan juga, ya kagak ada proyek. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah, yang mendekati jalan-jalan menuju hidayah, kan gitu. Jadi sekarang itu udah sederhana aja Bapak, kalau ada pikiran-pikiran, kita kan nggak bisa milih jadi orang, jadi lahir dari ibu keluarga kita muslim, kan nggak bisa, benar. Kita nggak bisa kan lahir di negara mana, kita nggak bisa milih negara yang hijaunya, ya benar. Nah sekarang tinggal tugasnya sampean, ganti tanya, bisa nggak sampean milih saat ini untuk menjadi seorang muslim? Karena informasi sudah begitu terbukanya, semua siar agama itu sudah saling mempengaruhi. Baik, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, Allah memberikan kepada kita jalan husnul khotimah ketika kita di akhir hayat. Oleh karena itu habis sekalian, saya pribadi meyakini sekali, apabila kita tumakninah, apabila kita istiqomah melakukan kegiatan seperti ini, meskipun ya kehidupan orang jagar ayatnya ya, meskipun adalah jannah kita ditentukan di akhir hayat kita, gitu kan ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian melakukan kegiatan seperti, insya Allah mengikuti tadi, Allah akan menyondongkan kepada kita dalam kebaikan, Allah membantu kita sebagainya, maka akhir hayat kita insya Allah husnul khatimah. Itu harus kita tanamkan juga dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kenapa? Kita mengejar Bapak Ibu husnul khatimah itu kan, supaya dapat kan, dengan apa? Menjalankan syariat-syariat yang sudah kita peroleh, itu yang ditetapkan di dalam agama. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kemarin mohon maaf tadi saya mau menambahkan tentang rezeki yang saya tadi, tapi insya Allah akad depan aja.
Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan, kekurangan karena fakiran ilmu saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.